أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا وأساتذنا ولمن له حق علينا أينما كانوا في قبورهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المغيرة بن شعبة, dari sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu, famasaha, kemudian beliau mengusap, binasiyatihi, nasiyatun makna awalnya ubun-ubun. Apa namanya ubun-ubun ya? Kalau kepala bayi yang but-butan itu apa namanya? Bun-bunan. Nah. Tapi ada yang memaknai jambul atau rambut bagian depan. Wa 'alal imamati, dan atas imamahnya, wal khuffaini, dan kedua sepatu khuffahnya. Akhrajahu Muslimun, mencatatkan hadis, yakni riwayat Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali membahas kitab hadis yang terkait dengan kaidah hukum fikih. Pada keterangan hadis ini, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah menjelaskan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam beribadah tentu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah ketika berwudu, saat beliau mengusap kepala yang diusapnya itu cuman embun-embunannya aja. Berarti tidak seluruh kepalanya diusap dengan air. Sesudah mengusap kepalanya, sebagian kepalanya, kemudian Rasulullah mengusap imamah. Ya. Imamah itu kalau gampangnya, bapak-bapak suka lihat nggak orang pakai peci putih terus dikasih ubel-ubel, ya, terus ada keluncirnya ke belakang. Lihat, biasanya orang pulang haji itu ya, rapi haji di sono belajar pakai ubel-ubel. Ya. Pak Haji Parno kali bisa ini ya. Ya. Nah itu namanya imamah. Imamah ya. Modelnya macam-macam ya. Kalau yang asli dari Rasulullah ya begitu, peci atau kupluk, kemudian dipasangin ubel-ubel ya, ada keluncirnya ke belakang sedikit. Kemudian berkembang bahwa imamah itu penutup kepala. Kalau penutupnya itu pakai peci putih namanya ketu ya. Kalau pakai kain yang lembut yang bisa mulur namanya kupluk. Benar nggak? Kalau yang hitam namanya peci atau kopiah. Nah ini masuk pada kategori imamah. Rasulullah dalam berwudu ketika mengusap sebagian kepala itu maknanya dhahara annal wajiba min mashir ra'si juz'un minhu, kata Imam Syafi'i begitu. Ya, bahwa Rasulullah dalam mengusap kepala itu sebagian, tidak seluruh kepala. Jadi
misalnya mengambil air baru, ya, itu ditempelkan di sini. Ya. Cuman sekali. Rasulullah mengambil air, tempelkan di sini dengan tangan yang basah, kemudian ditutup, lalu ngambil lagi tangan dua, terus dibasahkan pada imamahnya. Itu seperti itu. Nah, ini cara wudhu Rasulullah ketika mengusap sebagian kepala. Dalam keterangan kitab yang lain, penjelasannya sesudah mengusap sebagian kepala, maka disunnatkan mengusap seluruh kepala dari depan sampai ke belakang, lalu dari belakang kembalikan lagi ke depan. Seperti ini. Sesudah mengambil air, taruh di sini, kemudian ngambil lagi air pada posisi tangan dua, lalu tangan jempol ini ditempelkan di apa ini namanya, jentilan kuping kanan kiri, lalu ini telunjuknya, ya, jari tengahnya diratakan seperti ini, terus ditarik ke belakang sampai tengkuk, sampai habis rambut, lalu kemudian nanti dikembalikan lagi ke depan. Itu menjadi bagian dari kesunahan mengusap sebagian kepala. Kemudian Imam Ghazali mengajarkan ketika mengusap sebagian kepala, kita ada doa, Allahumma harrim sya'ri wa basyarati minan nar. Allahumma harrim sya'ri wa basyarati minan nar. Ya Allah, haramkanlah kepalaku dan seluruh kulit anggota badanku dari jilatan api neraka. Pada baca apa tidak bapak-bapak ini? Iya. Sesungguhnya semua ada bacaannya. Ketika membasuh muka, basuhan pertama isinya niat, basuhan kedua itu doa Allahumma bayyij wajhi binurika kama bayyatta wujuhu awliyaik. Ya Allah, semoga engkau memutihkan wajahku, ya, sebagaimana engkau telah memutihkan wajah-wajah kekasihmu. Basuhan yang ketiga, basuh muka, ada doa lagi, wala tusawwit bidzulumatika kama sawwatta dzulumatu a'daik. Ya Allah, jangan kau hitamkan mukaku sebab kemurkaanmu sebagaimana engkau menghitamkan muka, ya, musuh-musuhmu. Ketika basuh tangan, tangan kanan baca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah catatan kitab amalku besok di akhirat dengan tangan kanan. Ketika basuh tangan kiri ada doa lagi Allahumma wa a'udzubika an a'tini kitabi bishimali. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, ya, agar engkau tidak memberikan catatan amalku dengan tangan kiri. Ada yang menambahkan, ya, au min waroi, atau dari belakang anggota badanku. Ketika mengusap sebagian kepala ada doanya lagi Allahumma harrim sya'ri wa basyarati minan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku, haramkanlah kepalaku dan seluruh anggota badanku dari siksa api neraka. Masya Allah. Kira-kira kalau orang wudu, dalam wudu bacaan doanya dibaca, wudunya khusyuk apa enggak? Wudunya serius apa enggak? Kalau ada temennya ngajak ngobrol, nyaut enggak? Enggak akan nyaut. Karena apa? Konsentrasi pada doa-doa di saat, ya, mengerjakan bagian-bagian dari anggota wudu. Nah, kemudian
Kenapa kalau kepala cuman diusap, sementara muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki juga dibasuh, tangan dibasuh sampai siku, kaki dibasuh sampai mata kaki, giliran kepala cuman diusap. Kenapa seperti itu? Dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najat, Syekh Nawawi Al-Bantani membahas begini. Orang wudu itu disamakan dengan pekerjaan dosanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahwa Nabi Adam itu punya dosa makan buah khuldi. Yang buat metik ya, tangan. Sebelum tangan metik, yang buat ngelihat mata. Mata adanya di muka. Sebelum sampai memetik dan melihat, yang dipakai buat jalan kaki. Ya. Muka buat ngelihat, tangan buat ngambil, kaki buat jalan. Sedangkan kepala nggak ikut-ikutan mengerjakan, cuman karena kepala ikut kesenggol daunan dari pohon apa itu pohon khuldi, maka kemudian ikut-ikutan ke bawah dosa. Karena mana mungkin orang jalan kepalanya ditinggal, kepala itu cuman ke bawah ikut. Nah, maka muka dibasuh ya, tangan dibasuh, kaki dibasuh, sementara kepala cukup diusap. Ini indah Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Maliki beda lagi. Wabihi istadallal malikiyatu aidan ala wujubi mashir ra'si. Kalau menurut Imam Maliki, mengusap kepala itu seluruh, mengusap kepala itu seluruh. Dari mana dalilnya? Yaitu bahwa imamahnya Rasulullah diusap dengan kedua tangan. Tapi kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kembali kepada ayatnya, kalimatnya adalah wamsahu biru'usikum, ay wamsahu bi ba'dhi ru'usikum, yaitu basuhlah, usaplah dengan sebagian dari kamu punya kepala. Kemudian mengusap imamah ya. Imamah itu ya tadi tutup kepala. Nah, lalu mengusap tutup kepala berarti fardu apa sunnah? Masuknya masuk kategori sunnah, karena fardunya adalah mengusap sebagian kepala. Kemudian mengusap muzzah. Muzzah itu seperti sepatu tapi terbuat dari kulit. Fungsinya adalah menutupi kaki dari cuaca dingin, sehingga seperti kaos kaki yang nempel rapat tapi terbuat dari kulit, itu namanya khuffah atau muzzah. Orang kalau mau pakai khuffah dia punya wudu, kalau mau pakai khuffah dia punya wudu. Kalau dia bukan orang yang bepergian, nanti kalau dia batal, seumpama dia wudu lagi, nggak usah dicopot itu khuffahnya, cukup dibasahi luarnya. Ya bahasa kita sepatu lah, tapi sepatu bukan sepatu yang dimaksud buat jalan-jalan sembarangan kayak kita. Ya kaos kaki tapi bentuknya kulit, sehingga orang jalan pakai sendal itu di atasnya sendal nutupin kaki adalah khuffah. Kayak ibu-ibu pakai
apa namanya, sepatu kain gitu ya. Tuh. Itu khuffah. Kalau dia make khuffah sebelum wudu, wudu dulu baru make, kalau batal wudu, asal batalnya hadas kecil, itu dia punya batas waktu untuk tidak membuka khuffah sampai 3 hari 3 malam. Tapi kalau dia, saya ulangi, dia punya kebolehan, ya, dia punya kebolehan tidak membuka khuffah kalau dia mukimin, orang yang tidak bepergian, 1 hari 1 malam. Jadi misalnya ini maghrib tadi wudu terus pakai khuffah, nanti malam sampai besok ketemu maghrib, itu seandainya nggak dibuka, dia boleh wudu cukup diusap khuffahnya, sarung kakinya. Tapi kalau orang itu musafir, dia mendapati kebolehan sampai 3 hari 3 malam karena masyaqqat, kesulitan dalam perjalanan. Tapi kalau batalnya hadas besar, nggak boleh, harus dibuka, mandi hadas besar dulu, baru kemudian berwudu dan dipakai kembali. Itu khuffah namanya. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara, bapak ibu dan saudara, sampai di sini mungkin ada yang mau menjelaskan atau tambahan penjelasan. Baik, kita lanjutkan. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fi sifati hijjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalam menyipati ibadah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, ibda'u bima bada'allahu bihi. Ibda'u, mulailah kalian, bima, dengan apa-apa, bada'allahu, yang Allah telah memulai, bihi, dengannya. Akhrajahun Nasa'i, mencatatkan hadis Imam Nasa'i. Wa hakadha, dan demikianlah, bilafdil amri, dengan lafal perintah. Wa huwa, dan dia inda muslimin, menurut Imam Muslim, bilafdil khabari, menggunakan lafal khabar. Sahabat Jabir bin Abdullah menyipati tentang ibadah hajinya Rasulullah. Ini kaitannya dengan ibadah haji, tapi mengambil makna untuk orang ibadah, tertibnya ibadah. Qaulu syarih hadzal hadisu bitulihi kama akhrajahul aimmatus siqat anna sahabatal kiram syakku fi ibtida'is sa'i abis safa ambil marwah. Hadis ini menerangkan, ya, karena jauhnya orang tawaf dan sa'i, ya, maka para sahabat mengeluh, tawaf sa'i itu dimulainya dari mana? Dari Safa ke Marwah atau dari Marwah ke Safa? Satu putaran itu putaran bulat apa setengah putaran? Maka Nabi menjawab, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah olehmu sebagaimana Allah telah memulai. Apa permulaannya Allah? Innas safa wal marwata min sya'airillah, ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk tempat syiar-syiarnya agama Allah. Duluan mana Pak? Safa apa Marwah? Safa apa Marwah? Saya ulangi ayatnya. Innas safa wal marwata min sya'airillah.
Duluan Safa apa Marwah? Safa. Maka diputuskan orang sa'i itu permulaannya dari bukit Safa. Bukit Safa, bukit yang dekat dengan Ka'bah. Nanti ya, terakhirnya di bukit Marwah. Sa'i berapa kali? Sebagaimana tawaf, sa'i juga 7 kali. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Kalau tawaf relatif, kalau tawafnya di pinggir Ka'bah, puterannya pendek. Tapi kalau tawafnya jauh dari Ka'bah, muternya semakin panjang, semakin jauh. Tapi kalau Safa Marwah itu sama, lokasinya di situ juga, nggak ada panjang pendek. Nah, jadi permulaannya dari bukit Safa. Karena 7 kali, sahabat taunya 7 kali putaran. 7 kali putaran. Satu putaran itu Safa Marwah Safa, ya, 1 kali putaran. Kemudian Safa Marwah Safa 2 putaran. Safa Marwah Safa 3 putaran. Sahabat taunya begitu. Ternyata tidak seperti itu. Safa Marwah 1 putaran, Marwah Safa 2 putaran. Berarti Safa Marwah ganjil, Marwah Safa genap. Ya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Maka tahallulnya ada di bukit Marwah. Ini belum pada praktek kali ya, jadi bingung. Ya, kapan mau praktek? Ya, sa'i di Safa Marwah. Iya, tinggal ngomong sama Pak Haji Najib. Kalau ngomong pasti dikasih. Ya dikasih ngomong, ya, masa kagak dikasih, ngomong doang ya. Ya Pak Haji Najib ya. Jadi ternyata 7 kali putaran itu hitungannya 3 tangkep setengah, apa namanya? Ya, 3 tangkep setengah ya. Ya, 3 putaran bulat setengah. Nah, begitulah orang dalam wudhu. Kaitan orang dalam wudhu, tadinya orang berpikir wudhu itu yang penting ya, ada kumurnya, ada basuh mukanya, ada basuh tangannya, ada ngusap kepalanya, ada nyiram kakinya. Mau dari mana duluan silahkan aja. Ya, orang-orang awalnya taunya begitu. Siram kaki dulu, baru kumur cuci tangan, ya, basuh tangan sampai siku, habis itu terus basuh muka, ya. Yang penting 5 pekerjaan itu dikerjakan, ya. Ya. Tapi ternyata rukun wudhu ada 6. Iya. Pertama niat, kedua basuh muka, ketiga basuh tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam berurutan. Kuping nggak ada kuping, ya. Karena ngusap telinga hukumnya sunnah. Termasuk ngusap seluruh bagian kepala hukumnya sunnah. Lalu urut-urutannya dari mana? Kalau ayatnya tadi fabda bima ta'ulu, ya, ibda'u bima bada'allahu bihi, adalah kembali kepada ayat yang terkait dengan perintah wudhu, ya. Orang mau sholat itu harus wudhu, yaitu Al-Maidah ayat ke-6, ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Kalau kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu,
basuh mukamu, basuh kedua tanganmu sampai siku, usap sebagian kepalamu, kemudian basuh kaki hingga mata kaki. Cuman 4. Di Quran perintah wudu pekerjaannya cuman 4. Nabi menambahkan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan tergantung niat. Maka niat masuk dalam rukun wudu. Kapan kita mengucapkan nawaitul wudu'a? Mengucapkannya dalam hati ketika kita basuhan yang pertama. Basuhan pertama, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu kalau wudunya buat menghilangkan hadas. Sekarang ada orang yang punya hadas terus. Contoh, orang yang beser, ya, bapak-bapak pasca operasi prostat, ya, puyernya loncer, ya, netes terus pak, netes terus. Itu kalau dia wudunya sah apa enggak? Orang yang netes terus, kalau wudunya sah apa enggak? Ya, yang membatalkan wudu diantaranya ma kharaja min ahadis sabilaini, apa-apa yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang. Berarti selama dia ngences wudunya tidak sah. Atau perempuan yang istihadah, perempuan yang keluar darah terus, di luar darah haid, di luar darah nifas, maka niat wudunya tidak bisa menggunakan kalimat lirafil hadasil asghari, nggak bisa, karena hadas kecilnya tidak akan hilang. Terus bagaimana niatnya? Niat wudunya membuat menjadi syarat sahnya sholat. Maka kalimat niat wudunya nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Beda kan? Nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Saya niat wudu untuk sempurnanya sholat. Maka wudu dia sama kayak tayamum, sekali wudu, ya, buat satu sholat. Nanti mau sholat wudu lagi. Nanti pelajarannya ada di ini, di kitab ini. Ya. Jadi caranya bagaimana? Wudunya kalau sudah masuk waktu, begitu deng duhur, dia cebok, lalu pasang. Kalau orang perempuan pasang pembalut, kalau orang laki pasang batok. Ya. Batok kayak anak kecil sunat gitu. Ya, atau sejenisnya lah. Pempes ya. Kemudian sesudah itu wudu. Sesudah wudu dia sholat buru-buru. Pada waktu sholat ngences nggak tuh? Ngences. Tapi sah nggak sholatnya? Sah karena terhitung darurat. Sebab kalau tidak begitu berarti tidak bisa sholat. Ini contoh. Jadi dalam hal wudu kenapa harus tertib? Karena ayatnya basuh muka sampai basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap sebagian kepala, basuh kaki hingga mata kaki. Ini yang pokok 4. Nah, yang awal niat, yang akhir tertib berurutan. Karena itu faman akasa hadat tartibi lam yasihha. Maka siapa orang yang menyalahi ketertiban wudu seperti ini, wudunya menjadi tidak sah. Misalnya ada orang nyeleneh, ya, nyeleneh wudunya, ya, kaki dulu habis kumur-kumur, basuh kaki, habis basuh kaki, basuh muka, habis basuh muka, basuh tangan, ngusap sebagian kepala, baru terakhir kuping, misalnya begitu. Yang seperti itu menurut keterangan ini berarti wudunya tidak sah. Wa anhu, hadis yang ke-17.
Fotokopiannya masih ada? Fotokopiannya masih ada? Terakhir 20. Nanti difotokopikan lagi. Wa anhu dan dari sahabat Jabir bin Abdullah, kembali ke hadis 16, anhu dia itu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu ad-Daruqutni bi isnadin dhaifin. Idza tawaddaa, apabila berwudu, kana nabiyyu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila Nabi berwudu, adara mengalirkan al-ma'a air ala mirfaqaihi pada kedua sikunya. Akhrajahu Daruqutni, mencatatkan hadis Imam Daruqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Qauluhu kana an-nabiyyu ila akhirih at-ta'biru bi kana musy'irun bi an fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alad dawami. Ya. Kalimat kanan Nabi, ya, takbirnya, pelajarannya ini memberikan paham bahwa Nabi selalu melakukan seperti itu. Padahal ittafaqal ulama ala anna idaratal ma'i alal mirfaqaini mustahabbatun, ya. Mengalirkan, mengucurkan air sampai ke siku, dari ujung tangan jari jemari sampai ke siku adalah mustahabbatun, hukumnya adalah sunnah. Wa mahallu kauniha mustahabbatun, dan tempat keadaannya sunnah, ya, yang menjadikan sebab itu dijelaskan sunnah, idza tayaqqana wusulal ma'i ilaihima, apabila telah diyakini bahwa air itu telah mengalir kepada kedua tangan sampai siku. Kalau mengucurkan air berarti seperti keran, ya. Karena zaman Rasulullah itu wudunya pakai cerek. Apa cerek? Girbah bahasa Arabnya. Semacam teko atau ceret, ya, yang terbuat dari kulit kambing. Kulit kambing, ya, dibuat bulat, ya, kemudian dipasang lem, lalu dibuat lubang, itu buat ngucurin, ya. Kalau zaman kita dulu wudu pakai sumur dragon, ya, itu biasanya mompa dulu taruh di kaleng biskuit, disumpel pakai potongan sendal jepit, ya. Taruh lalu kemudian dicantelin, terus dibuka buat wudu. Nah itu berarti airnya ngucur, ya. Zaman dulu pun begitu. Coba kalau nggak ketemu kaleng biskuit, dulu zaman pompa dragon, ini yang umurnya 80, yang lahiran tahun, ya, 70-an, ya, 60, 70-an dah, ya, di Jakarta masih ngalamin kali ya sumur dragon, ya. Iya. Iya. Kan mula-mula sumur itu sumur senggot, ya. Pakai kayu, pohon, terus pasang bambu, sininya kasih batu, sini bambu, disambung lagi bambu, ujungnya timba, namanya timba dulu, timbo, ya. Terus cemplungin gitu. Terus modern sedikit, ban diseset-seset, pasangin kerekan, ya. Nah, itu juga masih kurang kurang efisien, akhirnya dipantek, ya. Pakai pompa dragon. Masih ada nggak tuh pompa dragon zaman sekarang? Nggak ada, ya. Nah, rapinya pompa dragon baru pakai mesin Sanyo, ya.
Mesinnya bunyi krek 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 krek, keluarnya keliwir keliwir keliwir. Zaman Dragon begitu dipompa ya. Tuh dipancing dulu, kalau nggak dipancing mental dia. Mental bisa ngenain muka kita ya. Pancing dulu, kalau nggak punya kaleng mau wudu, klek lari ke depan, pik 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 pik, baru basuh muka, udah mati airnya. Pompa lagi klek gitu ya. Masya Allah, saya masih ngalamin itu. Ya, tahun-tahun 85, 86 di Jakarta masih banyak. Ya. Nah itu berarti ngocor. Zaman sekarang pakai keran, ya, itu ngocor. Ada yang pakai kolam, berarti airnya tidak ngocor, tapi tangannya yang nyemplung. Kalau kolamnya besar, volume airnya hitungan 2 kolah, boleh dikobokin tuh tangannya, kan begitu. Nah, terus kemudian yang terpenting adalah bukan nyemplunginya atau bukan ngucurinya, tapi bagaimana meratakan air ke seluruh anggota wudhu. Kalau misalnya airnya sedikit, ya, misalnya air gelas atau air sebotol, ya, basahin aja tangannya, seperti basuh muka. Sesudah basuh muka, ambil lagi, ya, tangan kiri dibasahin, lalu balurkan, ya, sampai siku dari bawah. Lalu ngambil tangan kanan, ya, balurkan, ya, sampai siku. Nah itu berarti tidak mengucurkan. Karena itu hadis ini dimaksudkan dhaif, lemah. Karena Rasulullah dalam wudhu tidak selamanya air itu dikucurkan. Nah maka mengucurkan air menjadi hukum mustahab, anjuran atau hukum sunnah. Nah kenapa hadis dhaif ini dimasukkan di penjelasan ini? Dikatakan bahwa hadis dhaif li fadailil a'mali, ya, jaza. Hadis lemah kalau untuk keutamaan amal, untuk menjelaskan tentang keutamaan amal, maka diperbolehkan. Nah di sini, ya, keterangannya adalah fi bayani sunniyatil wudhu'i, menerangkan tentang sunnahnya dalam berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.